Selama puluhan tahun, dunia diajarkan satu hal yang sama. Jika bicara lautan, Amerika Serikat adalah rajanya. 11 kapal induk, armada nuklir, dan bendera Amerika yang hadir di hampir setiap samudera dunia. Tapi di tahun 2026 menghadirkan fakta yang tidak sesederhana itu. Data terbaru justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Di atas kertas, China kini memiliki armada laut terbesar di dunia. Disusul Rusia, Amerika justru berada di posisi ketiga dari sisi jumlah kapal. Lalu pertanyaannya berubah, jika China punya kapal paling banyak, Rusia punya kapal yang paling berbahaya, dan Amerika punya kapal paling mematikan, siapa sebenarnya penguasa lautan dunia hari ini? Apakah yang paling banyak kapal, yang paling canggih teknologinya, atau yang paling siap berperang, kapanpun, dimanapun? Situasi global saat ini membuat pertanyaan itu semakin nyata. Amerika mengirim kapal induk ke Timur Tengah, Iran berada di titik panas, China punya kepentingan energi besar di kawasan itu, dan Rusia sudah mengikat perjanjian strategis jangka panjang dengan Teheran. Ini bukan lagi soal pamer kekuatan, ini soal siapa yang bisa bertahan paling lama di laut. Saat perang tidak lagi cepat, tidak lagi lokal, dan tidak lagi bisa dihindari. Di video ini kita akan membedah secara jujur dan berbasis data. Amerika versus China versus Rusia. Siapa penguasa lautan di dunia saat ini? Jika kita lihat saat ini, abad ke-21 adalah abad perebutan lautan. Tempat energi dunia mengalir, tempat perdagangan global bernafas, dan tempat kekuatan militer saling mengintai. Lebih dari 80% perdagangan dunia bergerak lewat laut. Minyak, gas, pangan, teknologi, semuanya melewati jalur yang sama. Dan di jalur inilah, kekuatan besar dunia mulai berhadap-hadapan. Amerika Serikat masih mempertahankan dominasinya dengan mengerahkan kapal induk ke berbagai titik panas dunia, dari Pasifik hingga Timur Tengah. China di sisi lain tidak memburu perang terbuka. Fokusnya jelas, jalur dagang dan keamanan energi. Bagi China, lautan bukan sekedar medan tempur, tapi urat nadi ekonomi nasional. Sementara Rusia tidak pernah berniat menyaingi Amerika dalam jumlah kapal induk. Strateginya berbeda. Rusia menjadikan lautan sebagai wilayah yang berbahaya untuk dimasuki lawan. Kapal selam, ranjau laut, dan senjata jarak jauh dirancang bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menyangkal dominasi musuh. Ketegangan di Timur Tengah memperjelas semuanya. Iran berada di tengah pusaran konflik. Selat Hormuz, jalur sempit tapi vital, menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke Timur Tengah, tapi ke seluruh ekonomi global. Inilah sebabnya kehadiran kapal perang Amerika di kawasan itu bukan sekedar simbol. Dan inilah pula alasan mengapa China dan Rusia tidak lagi bisa bersikap netral sepenuhnya. Perang laut modern tidak selalu dimulai dengan tembakan. Seringkali ia dimulai dengan kehadiran, dengan pengawalan, dan dengan siapa yang bertahan paling lama di perairan strategis. Di titik inilah pertanyaan soal penguasa lautan menjadi jauh lebih kompleks. Karena ternyata menguasai laut bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi soal siapa yang paling siap menghadapi perang panjang. Dan untuk memahami itu semua, kita harus masuk ke bagian berikutnya. Sekarang ini kita masuk ke inti dari pertarungan sebenarnya. Bukan opini, bukan propaganda, tapi angka. Kalau kita melihat global firepower, hasilnya kelihatan jelas sejak awal. China berada di peringkat pertama. Di bawahnya ada Rusia dengan 747 unit. Sementara Amerika Serikat justru berada di posisi ketiga dengan 465 unit. Artinya secara jumlah murni, China dan Rusia jauh lebih besar dari Amerika. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Karena ketika kita pakai pendekatan berbeda, yakni data dari The World Direction of Modern Warship and Submarines, WDMMW, peringkatnya langsung berubah
Menurut WDMMW, Amerika justru berada di peringkat pertama kekuatan laut dunia dengan skor kualitas tempur TVR 323,9 dari 232 unit aktif. Di posisi kedua ada China dengan 405 unit aktif dan TVR 319,8, selisihnya sangat tipis. Dan Rusia berada di peringkat ketiga dengan 283 unit aktif dan TVR 242,3. Artinya begini, global firepower melihat kuantitas. Sementara WDMMW menilai kualitas, komposisi, modernisasi, dan kesiapan tempur. Sekarang kita bedah satu persatu. Pertama, kapal induk. Inilah simbol supremasi laut modern. Amerika memiliki 11 kapal induk aktif. China hanya punya 3, Rusia cuma 1. Dalam perang laut jarak jauh, kapal induk adalah bandara berjalan. Dan di sektor ini Amerika menang telak tanpa perdebatan. Ini alasan kenapa Amerika masih dianggap paling kuat dalam proyeksi kekuatan global. Kedua, kapal selam, senjata paling mematikan karena sering tidak terlihat. Menurut data, Amerika dan Rusia sama-sama punya 66 kapal selam. Sementara China bahkan lebih banyak menurut WDMMW, mencapai 73 unit. Di bawah laut tidak ada dominasi tunggal. Amerika dan China berada di level monster yang sama. Dengan Rusia masih sangat berbahaya, meskipun sedikit di bawah secara angka. Ketiga, destroyer, tulang punggung. Armada tempur modern. Amerika unggul jauh di sini, lebih dari 80 destroyer aktif, sementara China sekitar 50-an dan Rusia hanya belasan. Destroyer inilah yang mengawal kapal induk, menjaga pertahanan udara dan menjadi platform rudal utama. Di sektor ini Amerika jelas masih di depan. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Frigate, korvet, kapal patroli, dan kapal ranjau. Disinilah China dan Rusia mulai mendominasi. China memiliki puluhan frigate dan korvet, ratusan kapal patroli dan armada mine warfare yang jauh lebih besar dibandingkan Amerika. Rusia bahkan lebih ekstrim. Mereka unggul besar dalam korvet, kapal ranjau, dan kapal patroli wilayah. Ini bukan kapal glamor, tapi inilah kapal yang dipakai untuk mengunci selat, mengganggu jalur dagang, menanam ranjau, dan menguras lawan dalam perang jangka panjang. Amerika hampir tidak bermain di sektor ini sebanyak China dan Rusia. Dan ini penting, karena kalau perang laut berubah jadi perang panjang, perang wilayah, perang blokade, keunggulan China dan Rusia justru semakin terasa. Terakhir, soal kapal, pendarat dan amfibius. Amerika masih unggul. Mereka punya lebih dari 30 kapal amfibius, 2 kali lipat China dan jauh di atas Rusia. Jadi siapa penguasa lautan dunia? Jawabannya tergantung perang seperti apa. Kalau ukurannya jumlah kapal dan katrol wilayah, China adalah raja kualitas. Rusia di belakangnya, Amerika ketiga. Kalau ukurannya kesiapan perang modern, komposisi armada, dan daya hancur global, Amerika masih nomor 1 dengan China mengejar sangat dekat. Tapi kalau konflik berubah menjadi perang laut panjang, perang blokade, gangguan tanker, maka China dan Rusia punya senjata yang tidak bisa diremehkan. Dan di titik inilah skenario Iran menjadi jauh lebih berbahaya dari yang terlihat di permukaan. Sekarang kita masuk ke skenario yang paling dihindari dunia. Bukan karena mustahil, tapi karena kalau ini terjadi, peta kekuatan laut global berubah total. Bayangkan situasinya seperti ini. Amerika Serikat sudah mengerahkan Carrier Strike Group ke Timur Tengah. Kapal induk, destroyer, jet tempur, dan sistem pertahanan udara berkumpul di satu kawasan. Tujuannya jelas, menekan Iran. Tapi ada satu fakta yang sering luput dibicarakan. Bagi China, Iran bukan sekedar sekutu politik. Iran adalah urat nadi energi. Lebih dari 90% kebutuhan minyak China bergantung pada kawasan ini. Dan tanker Iran adalah jalur hidup ekonomi Beijing. Artinya, jika Iran dicekik, China ikut sesak nafas. China tidak perlu menyerang Amerika secara langsung. Cukup satu langkah kecil tapi strategis. Mengirim kekuatan laut untuk mengamankan jalur energi Iran. Dengan armada terbesar di dunia secara jumlah, ratusan kapal patroli, puluhan frigate dan korvet, serta kekuatan mine warfare,
China unggul untuk perang wilayah dan kontrol jalur laut. Ini bukan gaya Amerika, ini gaya pengepungan perlahan. Sekarang kita tambahkan satu pemain lagi, Rusia. Di akhir tahun lalu, Iran dan Rusia resmi menandatangani perjanjian kemitraan strategis jangka panjang hingga 20 tahun. Rusia tidak perlu mengirim kapal induk, Rusia cukup mengirim kapal selam, kapal ranjau, dan armada kecil tapi banyak untuk mengganggu stabilitas laut. Dalam main warfare, korvet, dan kapal patroli, Rusia termaksud yang paling dominan di dunia. Sekarang bayangkan efek dominonya, Amerika unggul di kapal induk dan destroyer, tapi kapal induk tidak kebal terhadap ranjau laut. Serangan kapal kecil berjumlah banyak, gangguan logistik jangka panjang. Kalau konflik berubah dari serangan cepat menjadi perang laut melelahkan, maka keunggulan Amerika mulai tergerus. Apalagi Amerika saat ini terbagi di banyak front, Eropa, Pasifik, Timur Tengah. Sementara China dan Rusia bermain di satu wilayah kunci. Di titik ini, perang tidak lagi soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan lama. Karena jika China dan Rusia benar-benar masuk membantu Iran di laut, itu bukan lagi konflik regional. Itu adalah pergeseran nyata kekuasaan laut global. Jadi, siapa yang sebenarnya menguasai lautan dunia hari ini? Jawabannya tidak sesederhana satu nama. Amerika masih unggul dalam daya pukul, kapal induk, dan teknologi perang laut. China unggul dalam jumlah armada, kontrol wilayah, dan jalur energi strategis. Rusia kuat dalam perang laut, non-konvensional, kapal selam, dan gangguan logistik. Artinya, lautan dunia kini tidak lagi dikuasai satu negara. Yang terjadi adalah tarik-menarik kekuatan, di mana satu kesalahan kecil bisa mengubah keseimbangan global. Dan jika Iran benar-benar dibantu China dan Rusia di laut, maka dunia tidak sedang menuju perang. Dunia sedang memasuki era baru, era perebutan lautan. Dan siapakah yang akan bertahan paling lama?